Oke, shalom semua teman-teman resort yang ada di Harapan Indah maupun di Galaksi atau di mana aja yang sedang join sama ini kita sama ibadah kita hari ini. Ya, selamat Paskah semua. Saya dan istri beserta keluarga mengucapkan selamat Paskah. Dan hari ini kita akan beribadah Paskah secara online. Siapkan hati kita semua. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hari ini bisa menjadi hari yang mengingat bahwa Yesus pernah mati dan Dia bangkit, dan kemenangannya hari ini buat hidup kita juga. Amin. Ya. Oke, yuk. Terima kasih Tuhan. Hari ini membuktikan bahwa Engkau bangkit dan Engkau menang atas maut, Tuhan. Dan di hari ini kami ingin merayakan kemenangan itu. Dan kami percaya bahwa kemenangan itu bukan milik Tuhan saja, tapi milik kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami berdiam di bawah kaki-Mu, Tuhan, untuk mengerti lagi rencana Tuhan atas hidup kami. Yes. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling, temukan kasih-Mu. Sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Menciptakan kasih-Mu, ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan, ajakku berdiam. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti. Makasih Tuhan untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan, dan hadir-Mu. Inilah hidupku. Katakan semua, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan.
nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Katakan semua hidupku. Oh hidupku, yes Tuhan, segenap hatiku, Segenap hatiku kagum akan nafasku, ya Tuhan, menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan hidupku. Oh hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Oh segenap hati kami kagum akan-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum atas karya-Mu Tuhan. Oh dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku Berdiam dekat di hatimu. oh hidupku hanyalah untuk-Mu. Oh, segenap hati kami kagum Tuhan. Akan kebaikan-Mu. Kami kagum Tuhan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat Di hatimu. Ayo sama-sama yuk, sekali lagi. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Ini kami Tuhan. Segenap Ini kami Tuhan. Kami kagum Tuhan. Akan kebaikan-Mu. Dan nafasku
Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku Berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu apa yang terbaik dari hidup kami bisa berikan. Waktu hati dan hidup kami beri buat Tuhan. Ajak kami untuk lebih banyak lagi berdiam di kaki-Mu Tuhan. Agar kami mengerti semua rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau sudah menang dari maut. Karena Engkau sudah menang buat hidup kami. Yes, Engkau sudah mengalahkan maut. Dan Engkau membuktikan kepada dunia ini bahwa Engkau Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Amin. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yes. Siapa yang percaya bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan? Amin. Amin. Ayo, aduh ini pujian enak banget ya. Jangan kaku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Oh hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Oh hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Sekali lagi kau semua, setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Oh hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin
dan nanti kita akan tiba di rumah Bapa yang surga yang bakti. Amin. Amin. Oke, yuk hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan. Kita sama-sama katakan Allah bangkit. Yeah. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan iblis dikalahkan. Amin. Selamatkanlah umat-Mu, Kau telah menang Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit. Bersoraklah, Kau telah mengalahkan musuh-musuh-Mu Tuhan. Iblis dikalahkan Tuhan. Iblis dikalahkan. Umat yang diselamatkan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit. Soraklah. Woi. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeah. Hey, sudah bersuka cita hari ini? Amin. Bapak Ibu bersuka cita? Yes. Hari ini kita harusnya lebih bersuka cita dari hari-hari yang sebelum dan sesudahnya nanti gitu. Kenapa? Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi umat percaya. Amin. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, ini hari kemenangan kita. Ya, yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu hari ini. Dia mau bicara buat engkau. Dia Yesus sudah mati buat hidup kita. Gak ada harga yang lebih mahal lagi selain hidup dan darahnya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang membuktikan kepada seluruh dunia ini bahwa Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian.
dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus tak mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwamu. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Terima kasih Tuhan. di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kematian dan kebangkitan. Itu cukup membuktikan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau mendengarkan kabar baik. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, agar kami tetap bersuka cita dan kami tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin hidup kami, pimpin firman-Mu, supaya kami boleh ada di dalam jalan-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami, untuk menuntun kehidupan kami sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang hari ini akan memberitakan firman-Mu. Biar hanya perkataan Tuhan, biar hanya hikmat-Mu, biar hanya isi hati Tuhan yang tersampaikan lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami hanya mengizinkan ada roh Tuhan di tempat ini, bukan roh yang lain Tuhan. Dan di tempat di mana teman-teman kami berada hari ini menyaksikan program ini, kuasai setiap kami dengan roh-Mu Tuhan. Kami patahkan segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun.
dengan kepikiran-kepikiran, dengan yang dibangun oleh kekuatan kami sendiri yang sebenarnya itu bukan kebenaran firman-Mu. Filosofi-filosofi hidup yang salah, yang sudah tertanam selama bertahun-tahun dalam kehidupan kami. Dan itu melawan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau patahkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Biar hanya kebenaran firman-Mu menjadi satu hukum yang paling tinggi dalam hidup kami, mengalahkan segala hukum yang ada. Karena kami percaya bahwa hanya firman-Mu yang harus kami ikuti, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan ya, di tengah-tengah masa yang virus COVID-19 ini nih. Ya, saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, sama-sama kita mau buka Alkitab kita. Ya, kita mau buka gadget suci kita. Kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Dimulai dari wanita dulu ya, karena saya wanita. 1 sampai 12. Ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mari sama-sama kita baca yang wanita. 3, 2, 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Nah, dari ayat 1 sampai 12 ya di Lukas 24 ada 2 hal penting yang sama-sama kita mau belajar. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau pagi ini saya menceritakan atau memberitakan firman-Nya, bukan berarti saya sudah hebat ya, saya sudah jadi orang yang melakukannya gitu ya. Tapi sampai hari ini saya pun masih berjuang untuk melakukannya gitu ya. Sampai hari ini saya mau belajar, bahkan saya mau terus belajar dan diajar gitu ya. Saya mau hidup saya ini terbangun gitu ya. Saya rindu sekali hidup saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahkan saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, kita juga sama-sama mau belajar dan diajar. Amin. Amin. Sampai kita kembali dipanggil oleh Tuhan. Amin. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita mau terus belajar dan diajar. Amin. Nah, sekarang 2 hal penting nih yang saya dapatkan waktu saya merenungkan firman. Ya, yang pertama lupa. Itu ada di ayat 6 dan 8. Ya. Nah, saya akan kembali membacakan ya. Di ayat 6 itu, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit.
ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, jadi 2 malaikat Tuhan ini berbicara kepada 3 wanita tadi ya. Dia bilang, ingat gak gitu ya, waktu Tuhan masih di Galilea, Tuhan tuh udah pernah kasih tahu loh. Nah ya, dia udah pernah kasih tahu kalau dia akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, ayat 7-nya yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, murid-muridnya Yesus nih ya, perempuan-perempuan yang datang ke kuburnya Yesus, mereka lupa ya kalau memang sudah pernah dikasih tahu ya pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit ya. Nah, di ayat 8 berkata, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus ini. Nah, ya kalau kita lihat di Matius 20 ayat 19 itu Tuhan sendiri yang mengatakannya ya. Waktu dia menyampaikan ke murid-muridnya bahwa ya anak manusia akan diserahkan. Nah, ya akan diserahkan ya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, itu ada di Matius 20 ayat 19 waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ya, kenapa seringkali kita lupa. Ya. Setiap minggu kita dengar khotbah ya. Seringkali kita buka gadget kita ya, kita lihat Facebook gitu ya, ada banyak orang-orang yang upload khotbah-khotbah dari banyak hamba-hamba Tuhan ya. Waktu kita dengarkan, nanti gak lama kita lupa, terutama waktu masalah datang. Nah ya, waktu sakit datang ya, waktu kita dalam kondisi saat ini ya, virus di mana-mana ya, sampai hari ini udah 3.000 orang yang terinfeksi. Nah, kita lupa tuh gitu ya, kalau kita sudah pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita lupa kalau ada banyak janji-janji Tuhan atas hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saudara-saudara? Kenapa kita lupa? Ya, nah ternyata seringkali kita lupa akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan, karena kita tidak mempraktekannya dalam hidup kita. Nah, waktu kita dengar khotbah, waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan, harusnya saat itu juga ya kita praktekin dalam hidup kita. Kita mulai hidupi dalam hidup kita, supaya waktu kita hidupi ya, firman itu akan hidup di dalam hidup kita. Firman itu akan menjadi waktu kita praktekin akan menjadi gaya hidup ya. Nah, kita sudah terbiasa mempraktekannya ya. Jadi setiap dengar firman, contohnya seperti hari ini, kita dengar firman tentang tidak boleh lupa ya akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, segera praktekin. Kalau kita tunda, jatuh ke hari Minggu lagi, kita dengar firman Tuhan lagi, kita tidak lakukan lagi. Minggu depannya begitu juga lagi ya. Kita seringkali kita mengabaikan gitu. Nanti aja deh prakteknya. Nah ya, waktu kita dalam masa-masa sulit, waktu sakit penyakit datang, kita mulai lemah, kita mulai ragu. Kira-kira Tuhan bisa menyembuhkan saya nggak ya? Di saat yang sulit ini, kita mulai kurang percaya sama Tuhan. Aduh Tuhan, keuangan saya sudah menipis. Kira-kira saya masih bisa hidup nggak sampai akhir bulan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya tahu gitu ya, ada banyak dari setiap kita yang mengalami kesusahan gitu ya, yang mengalami masalah ekonomi hari-hari ini. Ya, kita gerak kita terbatas ya, dibatasi oleh banyak hal gitu ya, karena kita sedang mengalami keadaan seperti ini gitu ya. Tapi kabar baiknya hari ini ya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dia masih Allah yang sama. Dia Allah yang menolong kita kemarin. Dia Allah yang sama yang akan menolong kita hari ini. Amin. Nah, apalagi berikutnya? Ya, yang berikutnya lagi, kita sering lupa berapa kali kita ikut camp, ikut retret gitu ya. Kalau saya ikut wanita bijak. Nah, yang pria-pria ikut pria sejati. Saya pernah ikut camp juga Excellent Servant History Maker, nah ESC ya. Nah, ada begitu banyak retret setiap tahunnya yang kita ikut. Nah, tapi
kita hanya berapi-api saat di retret. Ya, pulang dari retret, kita mulai meragukan Tuhan lagi. Ya, waktu masalah keluarga datang, kita mulai ragu sama Tuhan. Tuhan kira-kira bisa menolong nggak ya? Saya keluar dari masalah ini. Tuhan mungkin nggak ya memulihkan rumah tangga saya? Tuhan kira-kira sanggup nggak ya membawa saya keluar dari situasi sulit ini? Nah, ya, padahal ada banyak firman Tuhan yang kita dengar di retret. Ya, berapa banyak kita berdoa minta dipulihkan oleh Tuhan. Nah, tapi kita lupa semuanya. Ya, karena pulang dari retret, antusiasnya hanya berhenti 1 minggu setelah retret. Ya, kita mulai lagi masuk ke kehidupan kita sehari-hari dan kita mulai lupa akan firman Tuhan. Ya, nah saya punya perumpamaan nih. Saya ingat waktu saya dari saya kecil papa saya nih beli fire extinguisher. Nah, ya, karena dia jarang di rumah ya, dia bekerja di perusahaan minyak gitu, jarang pulang. Sampai ada satu waktu papa saya tuh kerjanya di onshore gitu, di darat ya. Pernah di Irian, pernah di Merak. Jadi kalau pulang itu bisa 1 bulan baru pulang ya. Lebih dari 2 minggu gitu ya. Nah, dia untuk untuk membuat keluarganya aman, dia beli fire extinguisher yang segede gini, besar lah ya, gitu. Dia taruh di tengah-tengah rumah gitu ya. Lebih tepatnya lagi dekat dapur. Dengan maksudnya dia supaya kalau ada kebakaran, terutama di dapur, itu bisa langsung diambil dan dipakai gitu ya, isinya bubuk. Dan berapa kali waktu itu saya masih kecil ya, ada satu kejadian. Dan berapa kali saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, papa panggil petugas kebakaran gitu ya untuk servis fire extinguisher ini. Jadi alat ini harus diservis secara berkala supaya waktu digunakan bubuknya itu tidak mengeras. Sampai saya pernah tanya gitu ya, waktu petugas saya datang, Pak, untuk diapain Pak? Oh iya, dicek ini bubuknya masih berfungsi atau enggak. Nah, sampai satu kali terjadi kebakaran di rumah saya, kebakaran kecil ya, di dapur kalau nggak salah, saya lupa. Nah, waktu kebakaran itu terjadi di rumah saya itu panik gitu, mama saya panik. Yang dicari bukan fire extinguisher-nya, tapi karung basah. Cari karung basah gitu ya. Dan saya ingat saat itu waktu dipadamkan, begitu selesai, baru semua orang rumah ingat, oh iya, mama saya juga ingat, oh iya, kita punya fire extinguisher yang nggak pernah dipakai. Ya, di saat genting ya, di saat kritis terjadi di hidup kita, seringkali kita lupa ada firman Tuhan. Nah, yang pernah kita dengar, yang selalu kita dengar, gitu. Kadang kita dengar firman berulang-ulang ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara ya, gitu loh. Kayak tentang kasih lah, yang paling sering disampaikan, diulang-ulang, ya. Kasih itu dalam setahun mungkin ada beberapa kali kita mendengar tentang khotbah tentang kasih. Nah, sampai di waktu tertentu yang harusnya ya firman Tuhan itu kita ingat dan kita praktekin, tapi kita lupakan karena tidak pernah kita praktekin dalam hidup kita. Kita tidak terbiasa melakukannya ya. Nah, kemudian waktu saya bekerja itu, saya masih kecil ya. Waktu saya bekerja di hotel gitu ya. Nah, di tempat saya bekerja ini karena restoran ada dapur kan, di setiap titik tuh ada fire extinguisher. Nah, saya ingat lagi kejadian itu. Oh iya ya. Nah, bedanya kalau di hotel dan di rumah ya, di rumah itu tidak pernah ada latihan. Nah ya, waktu di hotel secara berkala itu ada latihan pemadam kebakaran ya, dan saya selalu ikut gitu. Nah, ini dia waktu kita terlatih untuk melakukannya. Gimana sih cara pegang fire extinguisher, gimana sih cara memakainya. Nah ya, kita akan jadi terbiasa, kita akan selalu ingat kalau terjadi kebakaran. Oh iya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah ambil fire extinguisher ya, dan mulai semprotkan ke tempat yang terbakar. Nah, seperti itulah firman Tuhan ya. Kita harus terbiasa mempraktekannya supaya kita tahu waktu saatnya firman itu harus kita keluarkan gitu ya, harus kita pakai ya untuk menguatkan kita ya. Nah, kita harus jadi orang-orang yang terbiasa melakukannya.
menghidupinya gitu ya, sampai menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita mau jadi orang-orang yang melakukannya. Amin. Nah, colek kanan kirinya ya, bilang jangan lupa. Jangan lupa, jangan forget. Jangan forget, kata suami saya. Yang kedua, apalagi? Ya, tidak percaya. Nah, ini ada di ayat 11 ya, saya akan bacakan. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi waktu murid-murid perempuan ini, mereka pergi ke murid-murid Yesus dan mereka memberitakan gitu ya, kubur Yesus kosong gitu ya. Nah, Tuhan sudah terangkat ke surga gitu ya. Nah, beberapa dari murid-murid tidak percaya ya. Bahkan di ayat 12 saya mau bacakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bahkan Petrus pun, ya, dia tidak percaya kalau kubur itu kosong. Dia tidak percaya kalau Yesus sudah terangkat ke surga. Dia tidak percaya kalau Yesus bangkit. Dia harus memastikan kuburnya benar-benar kosong atau enggak. Nah, saya dicantum satu contoh lagi. Ya, salah satu murid Yesus juga, ya, yaitu Thomas. Ya, dia Yohanes 20 ayat 25 saya akan bacakan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu, setelah Yesus pertama kali Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya, Thomas tidak ada saat itu. Ya, mereka ada di satu ruangan yang pintunya terkunci, tapi Tuhan Yesus hadir di situ. Nah, ya, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, saat itu Thomas tidak ada. Nah, setelah Yesus menampakkan diri yang kedua kali baru ada Thomas. Sebab itu dia awalnya dia hanya dengar-dengar dari teman-temannya. Tuhan Yesus sudah bangkit ke surga. Tapi dia bilang apa? Dia bukannya lompat gitu kan, lompat kegirangan. Dia bilang, wah dahsyat Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tapi dia bilang apa? Sebelum saya cucukkan jari ke tangannya, ya, dan ke lambungnya, saya tidak akan percaya. Nah, apakah ini gambaran dari kita? Ya. Seringkali, nah, ada banyak orang yang seringkali minta tanda nih sama Tuhan. Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan, kalau Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan, saya mau percaya sama Tuhan kalau Tuhan kasih tanda Tuhan. Nah, sebab itu mari kita lihat apa kata firman Tuhan di Yohanes yang 29 ya, 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini Tuhan Yesus berkata kepada Thomas ya. Tetapi berbahagialah kita semua, ya, saudara-saudara, ya, bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, Bapak Ibu. Amen. Kenapa kita seringkali tidak percaya? Kenapa seringkali kita kurang percaya? Ya, berapa lama kita mengiringi Yesus? Saya bertobat tahun 97 kurang lebih ya. Saya lupa, kurang lebih tahun 97. Dari kecil sampai saya besar, saya tuh kurang lebih dari saya lahir sampai saya umur sekitar 12 tahun ya, atau 10 tahun saya nggak pernah ke gereja. Keluarga saya tidak pernah ke gereja. Tapi di atas 12 tahun, kita ke gereja 1 tahun sekali setiap Natalan. Ya, boleh dibilang saya orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Nah, saya bertobat tahun 97 kurang lebih. Di situ baru saya antusias hidup melayani Tuhan ya. Wah, hidup saya begitu rupa bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sering nggak waktu-waktu tertentu, waktu saya dalam kesulitan, waktu saya sakit, saya lupa sama Tuhan. Saya jadi kurang percaya sama Tuhan. Sering. Ya, kenapa itu terjadi? Ternyata saya tidak mengenal betul siapa Tuhan yang saya sembah. Ya, saya kurang mengenal siapa Dia. Nah, saya mau kasih contoh. Ya, waktu saya bekerja, berapa kali
bukan berapa kali, waktu saya bekerja itu, karena saya kerja di hotel, saya Sabtu dan Minggu saya sering kali masuk. Ya, jadi saya sering mempercayakan sesuatu kepada suami saya. Ya, saya percayakan, biasanya saya percayakan anak-anak saya. Nah, ya, saya bilang, "Pak, jangan lupa ya, anak-anak jam sekian ya dikasih makan, jam sekian dikasih susu," gitu ya. Karena dari Senin sampai Jumat anak-anak tuh mama saya yang ngurus gitu ya. Ada tante saya juga. Jadi yang pertama Dan itu yang ngurusin mama saya. Masing-masing ada pengasuhnya. Saya yang kedua yang ngurusin tante saya. Ya, Sabtu Minggu mereka libur gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mengurus anak-anak saya sendiri. Nah, kalau saya kerja, suami saya yang mengurus. Ya, jadi seringkali saya percayakan kepada dia. Nah, kalau saya tidak mengenal suami saya, ya, saya tidak akan percayakan hal-hal yang menurut saya penting. Jam makan siang, contoh kalau anak sakit ya, jam sekian kasih minum obat ya. Nah, karena kenapa? Karena saya mengenal betul suami saya. Dia bisa dipercaya. Nah, seperti juga kita kepada Tuhan. Ya, di waktu-waktu yang sulit saat ini, mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Amen. Mau nggak kita berkata sama Tuhan, Tuhan, sekalipun saya nggak melihat pertolongan Tuhan hari ini, sekalipun uang saya hanya bisa hidup hari ini aja, tapi saya percaya Tuhan, sekali-kali pun Tuhan tidak pernah akan meninggalkan saya. Amen. Sekalipun saya tidak, mungkin besok saya tidak punya makanan lagi untuk dimakan, sekalipun Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Amen. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan saya, tapi saya mau berkata, Tuhan, iman percaya saya tidak akan pernah berkurang. Saya akan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal untuk saya. Amen. Hanya itu yang saya mau sampaikan Bapak. Hari ini, mari sama-sama kita mau jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya. Wow, dahsyat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 poin tadi disampaikan istri saya. Yang pertama, jangan pernah lupa, ya, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa akan apa yang Tuhan sudah pernah buat buat hidup kita. Karena banyak kali waktu kita ngadapin tantangan, ya, kan murid-muridnya nih ketemu tantangan. Tantangannya apa? Mereka sayang banget sama Yesus, ya. Tapi waktu mereka dapati kuburnya kosong, mereka pikir, wah, ada yang mencuri, ya, ada yang mencuri jasadnya Yesus. Nah, itu problem buat mereka loh. Itu masalah buat mereka. Nah, waktu mereka menghadapi masalah, mereka lupa bahwa janji Yesus loh. Ya, ada janji Yesus. Nah, banyak kali di hidup kita lupa sama janji Tuhan. Ya, kita yang ada panik dulu waktu menghadapi masalah. Wah, kita berusaha cari pertolongan ke sana ke sini. Kita jadi orang yang gerasa gerusuk gitu. Wah, heboh. Pada Yesus bilang apa? Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Intinya apa? Waktu kita lagi ngadepin masalah, tenang. Ya, tenang aja. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Ya, jangan panik gitu. Jangan cari pertolongan kemana-mana lebih dulu. Doa dulu sama Tuhan. Nanti percayalah Tuhan akan kirim orangnya akan menolongmu. Amin. Ya, memang nggak mungkin kalau kita lagi kesusahan uang atau apa, tiba-tiba uang jatuh dari langit gitu kan. Kalaupun mungkin kita mati juga ketimbang itu duit gitu kan. Apalagi kalau dikasihnya recehan. Ya kan? Tapi akhirnya apa? Ada yang Tuhan akan buat dalam hidupmu. Dan jangan pernah tebak jalannya Tuhan. Ya, jalannya Tuhan terlalu ajaib untuk kita pikirin. Terlalu sulit untuk kita mengerti. Jangan pernah pikirin itu. Biarkan Tuhan yang bekerja buat hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17. Ya. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Nah, andalkan Tuhan dalam segala apapun yang kamu miliki. Jadi waktu ditolong Tuhan, terus waktu kena masalah lagi, jangan lupa kalau Tuhan sudah banyak kali menolong hidupmu. Engkau sudah pernah lepas dari setiap masalah yang paling berat dalam hidupmu. Jadi ketika engkau ngadepin masalah lagi, jangan bingung. Jangan bingung. Ya, Tuhan ada buat hidupmu. Nah, hari ini saya akan tutup dengan satu ayat. Ya. 1 Korintus 15 ayat 55, 56, 57. Ya.
1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 55 bilang begini. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, di manakah kemenanganmu? Saudara tahu bahwa Yesus bangkit untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia berkuasa atas maut, dan Dia berkuasa atas iblis, dan Dia berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Kalau kebangkitannya membuktikan itu, hari ini saya mau bilang buat setiap kita yang sedang dalam kelemahan, engkau harus bangkit. Engkau harus bangkit dari kelemahan. Engkau harus bangkit dari keterpurukanmu. Dan hari ini saya mau bilang Indonesia juga harus bangkit dari setiap apapun yang sedang dialami. Makanya hari ini saya pakai baju Indonesia sama-sama istri saya. Kenapa? Saya kami berdoa untuk Indonesia bangkit dari setiap keterpurukan. Kenapa? Oh iya, sekarang kita sedang mengalami krisis ekonomi. Menurut saya kedepannya juga mungkin bisa lebih hebat dari tahun 98. Karena saya baca berita 2 hari kemarin kalau salah, di daerah mana saya lupa, ada 3.000 karyawan yang dirumahkan. Ya itu belum apa-apa nih, ya kan? Ya kita berdoa supaya cepat, supaya Indonesia cepat bangkit. Tapi sudah ada 3.000 itu baru satu daerah loh. Saya nggak tahu berita, saya nggak ngikutin berita apa secara intens gitu ya. Tapi saya waktu saya nonton 2 hari lalu ada 3.000 karyawan di dalam satu daerah gitu. Saya lupa Kalimantan atau mana lah. Pokoknya ada 3.000 daerah, 3.000 orang yang di PHK, dirumahkan. Ya, Indonesia sedang butuh doa-doa kita Bapak Ibu. Dan saya percaya hari ini kebangkitan Yesus membuat kita bangkit dari keterpurukan hidupmu dan hidup saya. Saya nggak tahu apa yang hari ini membuat engkau nggak percaya sama Tuhan. Apa yang membuat hari ini engkau lupa sama Tuhan. Tapi lewat firman ini engkau menyaksikan firman Tuhan di hari kemenangan ini. Harusnya engkau kembali percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan telah menang dari maut. Amin. Ya. Kenapa kita sering kalah? Ini terakhir dari saya. Kenapa hidup kita sering kalah? Cuman satu. Karena kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kenapa kita kalah dalam banyak kehidupan ini? Karena kita lupa bahwa kita anak Yesus. Bahwa Bapa kita, bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah bangkit. Amin. Dia sudah menang mengalahkan maut. Dan kita sebagai anak-anaknya harusnya kita juga menang. Dan Tuhan bilang bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Kenapa dia bilang lebih dari orang-orang yang menang? Karena kita ini memang pemenang. Kita diciptakan, kita dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Amin. Kita bukan dilahirkan untuk menjadi seorang pecundang. Kita bukan dilahirkan sebagai orang-orang yang kalah sama dosa. Tapi kita dilahirkan. Kita disuratkan. Kita ditentukan sama Tuhan untuk jadi pemenang. Apa alasannya kita kalah? Yesus sudah bangkit. Kenapa kita kalah? Satu, karena kita merasa orang-orang yang kalah. Karena kita merasa apa? Kita merasa bahwa ya kita lemah. No. Saya mau bilang hari ini, kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Karena Yesus sudah buktikan itu. Makanya Tuhan bilang gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hari ini kalau tema kita rise up, kita bangkit. Apapun hari ini, engkau yang sedang lemah tubuh, engkau yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, janjinya tidak pernah berubah buat hidupmu. Yes. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya buat hidup saya dan saudara. Dan saya percaya hari ini kalau engkau sedang menyaksikan program ini dan engkau sedang
merasa lemah, engkau merasa kalah, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak berguna dalam hidupmu, engkau merasa bahwa engkau tidak berharga dalam hidup. Dengar baik hari ini teman-teman semua Bapak Ibu. Engkau diciptakan untuk menjadi pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang, firman Tuhan bilang. Roma 8 ayat 37. Dia bilang buat kita, engkau diciptakan untuk lebih daripada pemenang. Makanya Tuhan, karena kenapa? Tuhan kita sudah menang. Hai maut, di manakah kemenangan? Hari ini mau gak kita bilang sama setiap pribadi kita masing-masing? Kita bilang sama setiap kesulitan kita. Kita bilang sama maut, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Perhatikan ayat 57. Ini terakhir saya mau bilang, bahwa tapi syukur kepada Allah yang telah tahu artinya apa? Sudah apa? Bukan lagi berproses, bukan. Kalau akan oke, masih nanti ke depan. Tapi ini Tuhan bilang telah atau sudah. Artinya apa? Ya sudah. Sudah apa? Memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Artinya bahwa kita orang yang menang. Maut tidak lagi boleh mengalahkan kita. Maut bukan bicara soal kematian aja Bapak Ibu. Ya, tapi apapun kesulitan kita, kan kalau kita lagi kesulitan, kita lagi ngalamin apapun itu ya, sakit atau apa, kita kan kayaknya waduh itu udah lebih dari maut tuh gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi hari ini saya mau bilang begini. Mau gak kita bilang sama diri kita? Mau gak kita bilang sama kesulitan kita bahwa aku lebih daripada orang yang menang? Amin. Taruh di dalam hatimu. Taruh di dalam hatimu bahwa apa? Bahwa engkau orang yang menang. Bahwa kita adalah orang yang menang. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang enggak punya pengharapan. Kita bukan orang yang enggak punya masa depan. Kita bukan orang yang hidupnya enggak ngerti mau ngapain. Tapi Yesus berjanji dan Dia sudah buktikan kepada hidupmu. Dia bangkit buat menyatakan bahwa engkau lebih daripada pemenang. Amin. Dan Dia kalahkan maut. Nah hari ini saya mau bilang buat engkau yang sedang tidak punya pengharapan. Menurutmu engkau punya pengharapan itu di dalam Yesus. Yes. Buat engkau yang sedang lemah, engkau bingung mau ngapain hari-hari ini, engkau yang sedang kehilangan pekerjaan, engkau yang sedang dilanda krisis ekonomi, engkau yang sedang sakit mungkin hari ini. Kalau hari ini engkau bilang engkau gak punya pengharapan, saya mau bilang salah. Yesus sudah menang dari setiap kesulitan. Dia sudah menang dari setiap sakit penyakit. Dia sudah menang dari setiap apapun. Dia sudah menang dari maut. Dan Dia sudah memberikan kemenangan itu buat hidup saya dan saudara semua. Hari ini percayalah. Ayo bangkit. Dan saya juga terus berkata dalam doa-doa saya, ayo bangkit Indonesia. Ayo bangkit Indonesia. Ayo bangkit setiap umat Tuhan. Mari kita berdiri bagi bangsa ini. Mari kita berdiri bagi Indonesia. Mari kita berdiri buat keluarga kita. Mari kita berdiri buat saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Minimal kalau engkau gak bisa buat apa-apa sama mereka, kasih lututmu. Kasih lututmu. Hari ini Yesus sudah memberikan kemenangan itu buat saya dan saudara. Jadilah pemenang. Jadilah orang-orang yang tidak pernah lupa akan kuasa kebangkitan Yesus. Jadilah orang yang tidak pernah lupa akan janji-janji Tuhan. Dan percayalah kepada Yesus bahwa Dia berkuasa atas hidupmu dan hidup saya. Amin. Bahwa Dia berkuasa atas maut. Bahwa Dia berkuasa atas setiap kesulitan-kesulitan. Dia berkuasa atas apapun yang sedang kau alami hari ini. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, kau sedang punya masalah dengan mereka. Kau merasa kenapa suami saya, istri saya, anak-anak saya gak berubah dan segala macam. Saya mau bilang hari ini, kuasa kemenangan itu juga terjadi buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu. Kuasa kemenangan itu juga terjadi buat orang tuamu.
Kuasa kemenangan itu juga terjadi buat siapapun yang mau mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, sehingga kau nggak pernah menerima kemenangan itu, karena Dia hanya memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Hari ini kalau kau belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, saya akan berdoa dan kau ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mari setiap engkau yang belum pernah, mungkin engkau Kristen dari kecil, mungkin engkau lahir di keluarga Kristen, tapi engkau belum pernah secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, sehingga hari ini engkau gak menerima kemenangan itu. Hari ini mari ambil keputusan untuk kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan bimbing kau berdoa. Kau ikuti setiap kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini Minggu 12 April 2020, aku sebut namamu. Aku sebut namamu. Menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai penguasa tunggal satu-satunya di dalam hidupku. Tidak ada yang berkuasa di dalam hidupku selain Engkau. Tuhan Yesus, bertahtalah di dalam hatiku. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Dan hari ini Tuhan, aku menjadi anakmu. Dan aku menerima keselamatan itu. Dan aku menerima kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita angkat satu lagu. Kita mau tutup ibadah kita. Yes Tuhan. Terima kasih buat karya terbesar dalam hidup. Kasih yang terindah, yang termulia dalam hidup kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku bukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap hatiku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu buat hidup kami. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah bangkit Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Jesus. Yesus Thank you Lord. Katakan karya terbesar. Haleluya. Yang terbesar dalam hidupku. Gak ada yang lebih berharga Tuhan. Gak ada yang lebih berharga dari hidupku Tuhan. Dari pengorbananku Tuhan. Yes Tuhan. yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Ku kagumi. Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Gak ada yang lebih berharga dari hidup kami Tuhan. Selain waktu kami terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Gak ada yang lebih indah waktu kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu di kehidupan kami membawa kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau bangkit untuk memberikan kemenangan buat kami. Tuhan, ajar kami untuk tidak lupa atas setiap janji-janji Tuhan. Ajar kami untuk tidak lupa setiap firman-Mu yang sudah kami baca. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Amin. Kami bukan sekedar hafal firman-Mu. Kami bukan sekedar tahu firman-Mu. Tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga firman itu berkuasa dalam kehidupan kami. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini ajar kami untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Ajar kami untuk tidak ragu sedikit pun akan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau baik buat setiap kami. Amin. Dan tolong ingatkan kami bahwa kami sudah menerima kemenangan itu. Amin. Maka harusnya kami hidup seperti dan sebagai orang yang menang. Amin. Karena kami sudah terima kemenangan itu. Harusnya kami bersikap seperti orang-orang yang menang. Kami bertingkah laku seperti orang-orang yang menang, sebagai pemenang Tuhan. Amin. Dan ajar kami kalau kami mengalami banyak masalah dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi tenang. Dan ajar kami untuk lebih banyak lagi berdoa Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami. Jalan-jalan yang Tuhan buat sedemikian dalam, sehingga pikiran kami, hikmat kami tidak mampu melampaui itu. Tidak mampu menyelami itu Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tidak berpikir untuk bagaimana cara Tuhan tolong kami. Ajar kami untuk tidak menjadi Tuhan atas hidup kami. Karena seringkali kami ingin menjadi Tuhan atas hidup kami. Tapi biarkan Tuhan, Engkau Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Amin. Dan kami hanya mau mengikuti setiap jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini. Buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami banyak persoalan Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu itu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap mereka, setiap umat-Mu yang sedang mengalami Tuhan hari ini kelemahan tubuh, kelemahan iman, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam keputusasaan mereka Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan mereka Tuhan. Amin. Bangkitkan kami semua hari ini. Sadarkan kami bahwa kuasa kemenangan itu sudah ada di dalam hidup kami Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bahkan hari ini kami berdoa juga buat bangsa kami Tuhan, yang hari ini sedang mengalami masalah Tuhan, sedang mengalami goncangan yang begitu rupa Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sudah mulai pekerja-pekerja dirumahkan. Banyak industri terstop Tuhan, karena semuanya sedang berhenti. Tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami tetap ada di dalam tangan. Amin. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Nyatakan kebangkitan-Mu bagi bangsa kami. Nyatakan kuasa kemenangan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau yang memimpin, memberikan hikmat, menguatkan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, untuk mereka tetap berdiri teguh Tuhan, untuk tampil sebagai Allah Tuhan, untuk bersama-sama dengan bangsa ini, dengan rakyat ini, untuk melewati krisis yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang hamba-hamba-Mu yang berdiri bagi bangsa ini. Sudah saatnya kami tidak lagi saling meninggikan nama gereja. Sudah saatnya tidak lagi kami meninggikan setiap nama organisasi. Tidak saatnya lagi untuk kami meninggikan nama kami masing-masing. Sudah saatnya kami tidak lagi mencari keuntungan dari apapun. Tapi hari ini saatnya Kau izinkan semua terjadi, untuk kami bersehati bergandengan tangan untuk berdiri bagi bangsa ini. Amin. Untuk bersyafaat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan atas hidup kami, Amin. untuk kami memperoleh kemenangan itu. Dan hari ini kami percaya dan kami tahu, kami sudah menerima kemenangan, dan kami hidup sebagai orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Biar firman Tuhan berkuasa atas hidup kami, jatuh di tanah yang subur, Amin. bertumbuh dan menghasilkan buah. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih, kami alaskan doa ini di dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Engkau umat Tuhan hari ini, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Amin. Terimalah kemenangan yang sudah Tuhan janjikan buat hidupmu. Terimalah kemenangan ini dan hiduplah sebagai pemenang. Yes. Diberkatilah Engkau setiap usahamu hari ini. Amin. Diberkatilah setiap tanganmu yang mengerjakan. Ketika Engkau ada dalam kebenaran, dibuat berhasil Amin. setiap usahamu dan apapun yang kau lakukan. Diberkatilah setiap studimu, sekolahmu, Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu hari ini terimalah sukacita Tuhan. Terimalah damai sejahtera itu. Terimalah kemenangan itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menguatkan kita, yang memberikan kemenangan kita dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini menjemput setiap yang percaya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Terima kasih teman-teman Nightshot yang ada di Harapan Indah, di Galaksi, ya, yang menyaksikan program ini maupun yang dimanapun kita berada hari ini. Di daerah-daerah saya tahu banyak banget. Tapi hari ini pesan saya, terimalah kemenangan itu. Amin. Dan hiduplah sebagai orang-orang yang menang. Amin. Amin. Dan saya ingin menyapa teman-teman Nightshot Galaksi di setiap pemuritan yang ada di Cimuning, ya, yang ada di Pondok Gede, yang ada di Bintara, yang ada di BRI juga, atau saya nggak tahu yang hari ini di Harapan Indah di apa namanya? Lupa lagi tuh. Nah, Andri ngomel lagi tuh. Rumahnya apa? Prima Reggae Lipat.
Ya pokoknya itulah ya. Sorry bro, lupa. Ya, Prima Harapan atau apa namanya itu. Ya, kalau sedang menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati juga buat teman-teman yang ada di manapun yang sedang menyaksikan program ini. Nanti malam Pastor Lucky akan live juga di Instagram ya, di live shot. Mudah-mudahan saya bisa join juga. Ya, kita akan diberkati juga oleh kebenaran firman Tuhan, ngobrol sama Pastor Lucky. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan jadilah pemenang, karena kita memang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai pemenang. Amin. Dan Dia sudah menang buat hidup saya dan saudara. Amin. Terima kasih, selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan dengan sukacita. Ya, bangkit hari ini. Engkau yang lemah, kau bangkit. Nggak boleh ngesu lagi, nggak boleh bersedih lagi, atau nggak boleh terpuruk lagi. Kau bangkit, karena Yesus sudah bangkit buat hidupmu. Yes. Karena Yesus sudah bangkit buat hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Shalom semua buat kita semua. Sampai ketemu lagi di minggu depan.